Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada waktu diberikan kepada saya. Di sini sebelum saya memaparkan apa itu kredit, terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri, selanjutnya ada Rizka Purnamasari, Sukirno, Muhammad Ramli, dan Muhammad Saleh. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini saya mengambil suatu artikel yang menyatakan bahwa kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, ya maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Jadi pada intinya jasa kredit ini sangatlah membantu untuk kita semua. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan kawan saya. Waktu yang tepat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi saya di sini yaitu dasar kredit. Nah, sebelum kita melakukan peminjaman kredit ke bank, kita terlebih dahulu harus mampu memahami konsep dasar perkreditan yang meliputi beberapa hal berikut. Nah, di sini yang pertama itu prinsip pemberian kredit, yang kedua jenis kredit, yang ketiga di sini kolektibilitas kredit, dan yang keempat proses pemberian kredit. Di sini kita akan membahas yang pertama itu prinsip kredit. Nah, pemberi kredit harus memperhatikan prinsip yang prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, kapital atau disebut dengan modal, kondisi of ekonomi atau disebut dengan kondisi ekonomi, yang terakhir itu collateral. Nah, di sini kita harus prinsip pertama ini kita harus memahami 5C yang akan dibahas oleh saudari kita nanti. Nah, di sini yang kedua jenis kredit. Jenis kredit dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu kredit, sifat penggunaan, keperluan, sifat penarikan, sifat pelunasan, valuta, metode pembiayaan, dan lokasi serta cara penarikan. Nah, sebelum kita melakukan kredit, kita harus tahu juga jenis kredit di sini. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang ketiga di sini kolektibilitas kredit. Nah, kolektibilitas kredit ini ditetapkan untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini. Nah, di sini kita akan melakukan pinjaman, terus diawasi oleh peminjam oleh pihak bank. Nah, dalam perhatian khusus di sini, contohnya seperti kenapa kita di sini seperti diawasi, takutnya nanti kita punya usaha, kita punya pembayaran nanti kurang lancar gitulah oleh pihak bank, dan kita akan diragukan nanti oleh pihak bank. Usaha kita nanti kedepannya yang diragukan sama pihak bank itu macet, tidak punya usaha. Nah, terus yang terakhir ini proses pemberian kredit. Di sini proses pemberian kredit
Proses pemberian kredit terdiri dari tahapan pengumpulan informasi dan dokumen, verifikasi, analisis, dan persetujuan kredit. Nah, di sini sebelum kita melakukan peminjaman, terlebih dahulu kita harus menyertai surat-surat pengumpulan data atau dokumen tentang latar belakang kita dalam proses memudahkan kita nanti dalam meminjam modal pada bank. Sekian dari materi saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukirno, NPM 1740101040. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, saudara Ramli, yaitu jenis-jenis kredit. Pertama itu kartu kredit, kredit card. Kartu kredit ini banyak menjadi pedoman masyarakat karena mengajukan paling mudah. Tidak perlu dijamin apapun saat mengajukan kartu kredit, dan plafon pinjaman yang disediakan juga beragam kartu kredit. SPP juga mudah, hanya melalui telepon. Nasabah sudah bisa mendapatkan kartu kerja siap digunakan. Yang kedua itu kredit tanpa agunan. Hampir sama seperti kartu kredit, bedanya kartu kredit memberikan kita pinjaman atas survei dan pertimbangan profesi kita, maka kredit tanpa agunan kita bisa surveinya tidak mendetail seperti kartu kredit, memiliki bunga lebih tinggi daripada kartu kredit. Yang ketiga, kredit usaha rakyat adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah, khusus bagi yang memiliki usaha. Syarat mengajukan kredit usaha rakyat adalah usaha adalah layak untuk didanai dan Anda memiliki jaminan yang cukup untuk digunakan oleh bank. Jika permohonan kredit Anda disetujui, maka surat jaminan Anda akan disimpan oleh bank. Jika Anda tidak mampu melunasi alias kena kredit macet, maka jaminan Anda yang akan dilelang oleh bank untuk melunasi sisa-sisa utang Anda. Kredit multiguna. Kredit multiguna adalah gabungan antara KUR dengan kredit lain yang berfungsi untuk menandai pembelian barang gerak atau tidak bergerak seperti mobil untuk usaha atau pembelian buku untuk kantor. Mungkin itu saja penjelasan dari saya jenis-jenis kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Purnamasari, NPM 1740101024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Sukirno. Adapun materi saya yaitu kriteria kredit. Ada beberapa konsep yang menjadi prinsip dalam pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Prinsip-prinsip ini yang kemudian akan menjadi acuan dan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah. Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu yang pertama, karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Terus kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Terus kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Terus kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Kriteria yang kelima, kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus
pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Nah, selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Terus yang kelima, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Terus kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Terus kriteria yang ketujuh yaitu protection, tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Demikianlah prinsip 5C dan 7P yang bisa diterapkan oleh lembaga keuangan, terutama bank, dalam memberikan kredit pada nasabah. Sekian dari presentasi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi uang. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang diciptakan, masyarakat pada zaman dahulu melakukan perdagangan dengan cara barter. Barter itu sendiri pun merupakan pertukaran barang dengan barang, yang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta pembayaran utang. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai uang. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.